Oke, mari kita mulai. Kita semua punya benda super canggih ini kan di saku kita, tapi ya jujur aja seringnya kita malah kejebak scrolling tanpa henti. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas cara mengubah ponsel Android Anda dari sekedar mesin pengalih perhatian menjadi asisten berpikir yang benar-benar andal. Coba deh tanyakan ini ke diri sendiri. Serius, pas ada notifikasi bunyi, siapa yang pegang kendali? Saat tanpa sadar kamu buka media sosial lagi, siapa sih yang sebenarnya dilayani? Ini pertanyaan mendasar yang bakal kita jawab bareng-bareng hari ini, dengan membalikan total dinamika kekuatan antara kamu dan perangkatmu. Pertama-tama, kita harus kenal dulu musuhnya. Ponsel modern kita secara default itu sebenarnya adalah mesin slot digital. Beneran, ini sengaja dirancang oleh ribuan insinyur jenius untuk memecah perhatian kita dan bikin kita ketagihan buat balik lagi. Inilah yang namanya kompleks industri distraksi, sebuah ekosistem yang dibangun buat konsumsi pasif. Terus, gimana cara ngelawannya? Jawabannya, dengan mengubah total cara kita berpikir. Kita akan berhenti jadi konsumen pasif, yang cuma nerima apa yang disodorin ponsel kita. Dan kita akan jadi arsitek aktif, yang merancang perangkat ini buat melayani tujuan kita. Kita bukan lagi pengguna, kita perancangnya. Coba lihat bedanya. Kelihatan banget kan? Di satu sisi ada pola pikir konsumsi dulu, reaktif, pasif, dan gak ada tujuannya. Nah, di sisi lain, ini nih tujuan kita, pola pikir kreasi dulu. Fokusnya menangkap ide, merangkai informasi, dan bertindak dengan sengaja. Ini perubahan dari ditarik-tarik sama perangkat menjadi kita yang ngendaliin perangkat. Dan ini adalah identitas baru Anda, seorang arsitek produktivitas. Ini bukan cuma soal pakai aplikasi loh ya. Ini tentang secara sadar membangun sebuah sistem di ponselmu yang dirancang khusus buat memecahkan masalah. Kamu jadi perancang utama dari efisiensimu sendiri. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru, bagian praktisnya. Langkah pertama adalah menciptakan lingkungan tanpa hambatan sama sekali. Bayangin aja nih kayak lagi nyiapin laboratorium. Kamu harus bersihin dulu meja kerja kamu dari semua kekacauan digital sebelum bisa mulai bereksperimen dan memecahkan masalah. Kutipan ini, wah ini ngena banget. Perubahan terbesar itu terjadi waktu kamu berhenti ngelihat ponsel sebagai sumber hiburan semata dan mulai memperlakukannya dengan niat sebagai satu set alat canggih yang selalu siap sedia. Kotak peralatan, bukan mainan. Jadi, ini dia poin krusialnya. Aturan 2 ketukan. Ini adalah patokan sederhana kamu buat ngukur efisiensi. Pas sebuah ide muncul di kepala, kamu harus bisa menangkapnya dalam 2 ketukan atau kurang. Kalau lebih dari itu, hambatannya kegedean, dan ide brilian itu bisa-bisa hilang selamanya. Terus gimana cara nerapin aturan 2 ketukan ini? Gampang kok. Pertama, ganti launcher bawaan kamu dengan yang berbasis teks, biar nggak ada lagi icon warna-warni yang godain buat diklik. Kedua, bungkam notifikasi nggak penting pakai mode fokus. Ketiga, manfaatkan Quick Tiles, itu loh menu shortcut yang kamu tarik dari atas layar, buat akses instan sekali ketuk ke alat-alat terpentingmu. Mau ngerasain hasilnya sekarang juga? Oke, ini ada trik cepat. Buka opsi pengembang di pengaturan ponsel kamu, biasanya dengan ngetuk nomor build beberapa kali. Terus cari 3 pengaturan animasi ini dan ubah semuanya jadi 0,5x. Ini bakal bikin antarmuka ponsel kamu terasa 2 kali lebih ngebut dan lebih responsif. Serius, cobain deh. Oke, lingkungan kita udah bersih, udah ngebut. Sekarang, waktunya kita bangun mesin pemikirnya. Ini semua tentang mengubah ponselmu jadi perpanjangan otak yang didukung sama AI buat menangkap semua informasi dan sparring secara logis dengan ide-ide yang kompleks. Jujur aja, ngetik di layar kaca itu lambat dan jadi hambatan besar. Buat bener-bener bisa memecahkan masalah, kamu butuh cara masukin data super cepat ke otak eksternal kamu. Pikiran kita itu kan jauh lebih cepat daripada jari kita, dan untungnya teknologi sekarang udah memungkinkan itu. Nah, ini dia beberapa kandidat utama buat otak eksternal kamu. Kalau kamu tipe yang suka ngehubungin ide-ide secara bebas, Obsidian itu pilihan yang pas banget. Kalau kamu butuh sistem yang lebih terstruktur buat proyek, Notion jagonya. Dan buat kecepatan nangkap ide doang, nggak ada yang ngalahin Google Keep. Pilih aja yang paling cocok sama gaya berpikirmu. Nah, ini pergeseran yang penting banget. Berhenti deh ngegunain AI cuma buat nanya cuaca atau resep. Mulai sekarang, pakai AI sebagai mitra latih tanding intelektual kamu.
tantang asumsi-asumsi kamu, minta AI buat nyari kelemahan di argumen kamu, dan gunain dia buat mensintetis informasi, bukan cuma ngambil doang. Ini ibarat kotak peralatan AI modern kamu. Gemini itu pisau lipat serbaguna buat tugas-tugas umum. Notebook LM itu kayak pakar pribadi yang bisa kamu latih pakai dokumen-dokumenmu sendiri. Perplexity itu peneliti andal yang selalu ngasih sumber. Dan yang paling seru, Google AI Studio memungkinkan kamu ngerakit alat AI sendiri cuma dengan ngejelasin apa yang kamu mau. Kalau AI itu otaknya, maka otomatisasi itu sistem sarafnya. Inilah senjata rahasia seorang arsitek produktivitas. Ini tentang bikin ponsel kamu kerja buat kamu di latar belakang, bahkan pas kamu lagi nggak mikirin itu sama sekali. Coba bayangin deh semua tugas kecil dan berulang yang kamu lakuin tiap hari di ponsel. Ngaktifin mode hening, nyatet pengeluaran, ngirim pesan yang sama. Otomatisasi bisa ngambil alih semua itu, jadi RAM mental di otak kamu bisa bebas buat ngerjain hal yang beneran penting, berpikir dan memecahkan masalah. Buat otomatisasi di Android ada dua jagoan utama. Tasker itu ibaratnya standar emas. Super kuat, tapi ya butuh belajar dikit. MacroDroid itu alternatif yang lebih ramah pengguna. Pas banget buat mulai. Kamu bisa misalnya atur biar mode kerja fokus otomatis nyala pas kamu nyampe di kantor. Simpel, tapi ngebantu banget. Oke, kita udah bangun semua komponennya nih. Lingkungan yang bersih, sistem penangkapan ide, mitra AI, dan mesin otomatisasi. Sekarang, yuk kita satuin semuanya jadi satu alur kerja sederhana yang bisa langsung kamu pakai mulai hari ini juga. Dan ini dia siklusnya. Pertama, tangkap masalah atau ide secara instan pakai suara atau pindai. Kedua, saring, pindahin ke otak kedua kamu dan perjelas masalahnya apa. Ketiga, sintesis, pakai AI buat nemuin pola-pola tersembunyi. Terakhir, dan ini yang paling penting, eksekusi, ubah solusi jadi langkah-langkah nyata yang bisa dikerjakan. Ini adalah panggilan buat bertindak. Perubahan ini gak terjadi besok atau minggu depan. Ini dimulai dengan satu keputusan sederhana. Pilihannya ada di tanganmu sekarang. Mau terus jadi konsumen pasif atau mau mulai jadi pemecah masalah yang aktif? Jadi, ini misi kamu. 3 langkah konkret. Pertama, lakuin trik kecepatan animasi yang kita bahas tadi. Kedua, bersihin layar utama kamu dari semua icon media sosial. Ya, semuanya. Ketiga, ganti kekacauan itu dengan 2 alat inti, 1 widget buat nangkap ide kayak Obsidian, dan 1 shortcut buat mikir kayak Gemini. Ini adalah langkah pertama dari transformasi kamu. Selamat membangun!